Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nur Seri. Pada video kali ini yang saya akan bahas adalah cara menghindarkan atau cara mencegah tanaman anggur dari serangan hama kutu perisai. Jadi dalam video ini yang saya akan bahas adalah bagaimana caranya supaya tanaman anggur ini terbebas dari kutu perisai. Gitu ya. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu saya membuat bagaimana cara mengatasi kutu perisai, ini cenderung untuk menghindarkan atau mencegah kutu perisai kembali menyerang kepada tanaman anggur. Yang pertama kita lakukan adalah kita membersihkan kulit mati atau kulit-kulit tua seperti ini. Kita kupas kulitnya. Jadi ini kita buang kulit-kulit yang sudah mati atau kulit tuanya, supaya kutu perisai ikut terlepas, karena kutu perisai itu menempel di bagian luar kulit. Jadi dengan kita membuang kulit-kulit yang sudah mati seperti ini, jadi bersih seperti ini, tanaman ini terhindar dari serangan kutu perisai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat tanaman tentunya menjadi lebih sehat dengan tidak adanya kutu perisai. Yang ketiga, membantu tanaman memperbesar batang, karena kulit-kulit yang sudah mati itu cenderung merekat dan mengikat. Begitu kita lepaskan, maka batang ini akan lebih cepat membesar atau pembelahan sel lebih mudah terjadi. Jadi seperti ini. Ini yang sudah kita buang dan ini belum selesai. Nih, jadi kita harus mengupas kulit-kulit luarnya supaya tanaman ini terbebas dari kutu perisai. Caranya seperti ini. Kita akan kasih contoh. Nih. Jadi ini kita buang kulit-kulit yang sudah tua seperti ini. Nih. Ini kita harus kupas. Nih. Ini penting ya. Hal-hal sepele tetapi ini penting bagi tanaman anggur nih. Nih. Kulit yang sudah mati seperti ini harus kita buang. Nih. Kita harus kupas seperti ini supaya tanaman terbebas dari kutu perisai. Nih. Kita lepaskan. Dan pastikan kulit ini kering dan di dalamnya tidak hijau. Kalau dalam hijau berarti Anda telah mengupas dan mengenai kambium atau kambiumnya ke bawah, kambium lapisan luarnya. Jadi kalau dalamnya dikupas belum kering, masih hijau, jangan dikupas, nanti menyebabkan tanaman mati. Jadi pastikan tanaman yang kita kupas, kulit matinya ini dalamnya, batangnya sudah berwarna coklat seperti ini. Nih, ini banyak sekali, kita bisa lihat kutu perisai yang menempel, nih, terlihat nih. Inilah hama parasit yang menghisap nutrisi atau membajak nutrisi pada tanaman anggur. Jadi ketika nutrisi sedang diangkut, belum sampai ke atas, sudah dibajak di perjalanan sehingga yang sampai tidak maksimal. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini seperti ini. Kita kupas begini aja. Nih. Tuh. Nih. Ini membuat tanaman menjadi lebih sehat. Jadi kalau hanya dengan beberapa pestisida atau insektisida, hama ini kebal. Seringkali tidak mati dan tetap menempel di tempat ini kalaupun mati. Nah, nih. Jadi kita harus kupas seperti ini. Nih. Ini memang agak memakan waktu ya. Cenderung sebagian orang mungkin mengatakan ini ribet pakai ngupas-ngupas segini segala. Ya, memang ribet. Kalau nggak mau ribet, ya anggur bukan tanaman pilihan, karena anggur ini tanaman yang memang
perawatannya memerlukan perhatian, dan beberapa cara yang kita lakukan ini adalah untuk menjaga kelangsungan hidup daripada tanaman ini. Karena dengan tanaman ini sehat, maka kelangsungan hidup daripada tanaman ini tentunya akan lebih terjamin. Seperti itu. Karena anggur ini juga, tanaman anggur bukan tanaman yang kita biarkan begitu saja terus kemudian dia tumbuh sehat dan subur, khususnya varian-varian table grape ya. Jadi memang perlu perawatan ekstra seperti ini sesekali waktu. Karena ini nggak bisa lepas kulit ini kalau nggak kita lepaskan. Kadang susah, kalaupun lepas tidak bisa mengelupas secara keseluruhan. Nah, seperti itu. Nih, ini banyak sekali kutu perisai yang nempel. Nih. Tuh. Dan lihat setelah kita bersihkan. Nih, tidak ada kutu perisai yang menempel. Hal-hal sepele tetapi ini penting. Dan manfaatnya sangat banyak bagi tanaman anggur. Selain untuk memperbesar batang primer atau memudahkan terjadinya pembelahan sel, ini juga untuk menyehatkan tanaman karena terhindar dari hama kutu perisai. Dan ini yang sudah kita bersihkan, hasilnya seperti ini, bersih tanpa kutu perisai. Ini di kebun josgrap lokasi 1 ya. Jadi ada beberapa udah lama saya agak lama nggak bikin video di tempat ini. Nih, jadi tempat ini selalu ada buahnya ya, kapan saja. Tuh, contohnya ini aja. Tuh, udah ada yang matang, ada yang baru seukuran kedelai, dan ada juga yang baru Verizon seperti ini. Dan banyak sekali juga bunga-bunga yang baru full bloom, itu pre-bloom, dan ini parot. Jadi banyak sekali bunganya kalau di tempat ini. Jadi penting kita menjaga kesehatan daripada tanaman anggur ini. Di sini kita lakukan pembuahan terus-menerus ya di tempat ini. Jadi saya memastikan di kebun ini selalu ada buah kapan saja. Ini contohnya ini. Kita bisa lihat hasil pemangkasan. Oh ya, ini sekaligus saya update dari hasil pemangkasannya ya. Jadi satu video ini sekalian saya update dari video pemangkasan beberapa waktu yang lalu. Ini tuh, ada bunga semuanya. Jadi ini dari hasil pemangkasan ini hampir secara keseluruhan membawa klaster bunga. Daun-daun yang menempel bunga kita buang supaya tidak menambah kelembapan. Seperti ini. Ini juga nih. Jadi daun yang menempel bunga ini harus kita buangi. Cukup bagus bunganya. Sangat banyak, kalau ini bunganya nggak hitung saya. Karena ini terus bertambah ya. Tuh, sampai belum sempat ngontroli ini. Nah, terus untuk cabang yang tidak bawa bunga kita buang. Tuh. Ini bawa 6 dari 3 bat teratas yang pecah bawa 6 klaster bunga dalam satu tersier. Tunas-tunas air ini kita buang. Ada bunganya. Jadi ini terus berbunga ya, tuh. Banyak sekali. Tuh, ada bunganya semuanya. Sela-sela ini selalu ada bunga nih. Jadi belum begitu terlihat karena bunganya belum berbentuk buah ya. Nih contohnya nih, sampai melesat seperti ini.
yang baru mekar bunganya. Nih, jadi seperti ini. Ini sudah full ripe, sudah matang. Ini ada yang baru mekar atau full bloom. Itu yang berry set. Di atas itu ada lagi tuh bunga-bunga anggurnya. Nih, di sini juga ada tuh. Oke, jadi tanaman anggur itu agar terhindar dari kutu perisai harus kita buang kulit-kulit luar yang sudah mati, sehingga tanaman ini sehat dan terbebas dari hama kutu perisai seperti ini. Dengan sehatnya pohon ini, tidak ada kutu perisai, maka nutrisi dapat terserap maksimal dan tersalurkan ke seluruh batang dan cabang secara maksimal karena tidak dibajak di batang primernya atau batang sekundernya. Jadi kita harus bersihkan semuanya nih. Contohnya yang ini juga. Ini kita bersihkan juga nih. Ini sampai bawah-bawah nih. Jupiter ini. Nih, di sini terlihat ya. Sampai enggak ketutupan nih. Tuh. Jadi bunganya beragam di tempat ini. Ada yang sudah siap dipanen, ada yang belum matang, ada yang baru mekar, ada yang masih berbentuk brokoli. Jadi nggak pernah ada habisnya karena kita melakukan pembuahan terus-menerus di tempat ini. Di atas saja nih, tunas-tunas air ini harus kita buangi karena ini mengganggu dan menambah kelembapan. Tuh. Oke, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.